Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Nah, sudah lama sekali ya saya tidak buat video seperti ini ya untuk konten YouTube. Oke, hari ini tanggal 2 Oktober 2023, Senin ya. Kebetulan saya libur kerja, jadi saya sempatkan diri untuk membuat ini ya, opini ya sebenarnya. Saya akan memberikan opini beberapa hal terkait dengan kejadian-kejadian beberapa waktu lalu, terutama tentang perundungan atau bullying atau kekerasan yang dilakukan oleh anak sekolah SMP di Jawa Tengah atau di beberapa media sosial itu. Sekarang apa ya, beberapa belakangan ini ramai tentang kekerasan ya, kekerasan atau bullying atau penindasan gitu ya, yang dilakukan oleh anak-anak sekolah atau anak-anak remaja. Nah, yang terakhir kemarin yang sempat membuat heboh adalah salah satu kegiatan, bukan kegiatan, salah satu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak remaja SMP di Jawa Tengah, tepatnya di Cilacap ya. Itu melakukan kekerasan terhadap temannya sendiri. Nggak tahu itu teman atau konteksnya memang tidak begitu jelas. Namanya anak remaja ya, mungkin mereka masih terbawa dengan suasana apa ya, ingin eksis gitu, ingin tampil eksis gitu. Nah, itu dilakukan di apa ya? Dilakukan di satu tempat seperti lapangan voli atau lapangan, ya, sepertinya lapangan voli ya gitu. Dan anehnya, kejadian tersebut juga diulangi di tempat yang sama dengan anak-anak remaja SMP gitu ya, di tempat yang sama gitu. Yang ini saya sampaikan adalah di sini adalah bahwa kekerasan atau bullying seperti itu merupakan sebuah rantai ya, sebenarnya rantai kekerasan itu, dimana kalau misalnya kita coba bedah gitu ya, coba kita bedah atau kita amati bahwa ada banyak macam jenis-jenis kekerasan ya gitu. Tapi saya akan fokus dulu dengan kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu kekerasan secara langsung gitu ya, secara langsung. Termasuk salah satu contohnya adalah kekerasan yang dilakukan oleh anak SMP tadi. Nah gitu, kita kembali ke rantai gitu. Kekerasan itu merupakan sebuah rantai kekerasan ya. Dimana kita melihat, biasanya kan umumnya melihatnya sebagai pelaku dan korban gitu ya. Pelaku dan korban ini saling yang membentuk rantai kekerasan itu. Umumnya seperti itu, tapi enggak gitu ya. Kalau misalnya kita cermati lebih dalam lagi, ada pelaku, ada korban, dan ada penonton. Nah, penonton ini tidak bisa kita abaikan begitu saja ya, yang untuk membentuk lingkaran kekerasan, rantai kekerasan tersebut ya. Gitu. Bahwa misalnya rantai kekerasan itu terjadi antara korban dan pelaku, iya, memang terjadi seperti itu. Tapi menyalahkan bahwa, menunjukkan bahwa pelaku itu 100% adalah yang melakukan rantai kekerasan itu juga keliru ya. Bahwa di sini juga ada korban dan penonton. Kenapa korban dan penonton di sini juga turut serta dalam lingkaran kekerasan atau rantai kekerasan tersebut? Begini, gitu kan. Korban, pelaku, dan penonton itu merupakan rantai kekerasan karena begini. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku itu kan dia menindas terhadap yang lemah atau yang rentan gitu. Sedangkan di sini korban dan penonton itu tidak memberikan reaksi atau tidak memberikan suatu tindakan untuk menghentikan tersebut ya. Artinya di sini ada korban dan penonton yang katakanlah sebagai aktor yang pengecut gitu. Pengecut dalam artian berbeda lagi ketika misalnya korban dan penonton itu memberikan aksi untuk melerai atau menghentikan kekerasan tersebut, akan berbeda cerita. Rantai kekerasan akan mudah diputus di situ. Artinya adalah bahwa rantai kekerasan itu juga tidak bisa mengabaikan begitu saja sikap dari korban dan penonton. Di sini ada penonton, memang penonton gitu, bahkan cenderung penonton tersebut yang dalam beberapa kasus itu memberikan ruang gerak secara bebas terhadap pelaku untuk terus memberikan penindasan terhadap korban gitu, dengan cara membiarkan, bahkan juga ada yang mendukung gitu ya, dengan terang-terangan mendukung gitu, dengan cara menertawakan atau ikut mengumpat atau memberikan pernyataan-pernyataan kasar seperti itu. Nah, itu penontonnya seperti itu. Kalau misalnya saya baca dari buku ini ya, di sini ada gerakan tanpa kekerasan, salah satu bab yang
menyatakan gerakan tanpa kekerasan itu. Nah, di situ sikap dari korban dan penonton di situ disebutkan sebagai sebuah defisit dari civil courage, ya, defisit dari civil courage. Itu artinya ketika penonton dan korban itu tidak memberikan reaksi atau tidak memberikan perlawanan terhadap pelaku, ya di situ rantai kekerasan akan terus berputar gitu. Sikap diamnya korban itu seakan-akan memberikan sebuah kesempatan terhadap pelaku bahwa pelakunya itu memang layak untuk terus memberikan tekanan gitu ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya gitu. Itu dinamakan dengan defisit civil courage. Civil courage itu artinya apa? Civil courage itu artinya orang yang dengan pendiriannya sendiri mampu mengungkapkan di publik gitu ya, di publik atau di tempat umum gitu, untuk kebaikan bersama gitu ya, untuk kebaikan bersama. Nah, kalau misalnya penontonnya diam, itu kan dia mengalami defisit courage, artinya dia tidak berani mengungkapkan secara publik di tempat umum gitu ya, untuk mengungkapkan pendiriannya bahwa itu salah gitu ya, itu salah. Nah, dari situ lingkaran kekerasan atau rantai kekerasan terus berlanjut ketika misalnya beberapa aktor itu mengalami defisit courage gitu. Artinya memang kita sebagai, misalnya saya sendiri sebagai penonton yang ikut melihat katakanlah tidak menonton langsung tapi ikut menyaksikan atau ikut melihat bahwa terjadi kekerasan gitu di media sosial, maka saya berhak menyuarakan di tempat publik gitu ya, gitu. Atau misalnya saya sebagai orang yang lewat tanpa sengaja melihat sebuah kekerasan, maka saya sebagai civil courage gitu, artinya harus berani untuk mengintervensi gitu ya, mengintervensi atau ikut masuk di dalamnya untuk melerai gitu ya. Nah, itu disebut dengan civil courage. Salah satu contohnya seperti itu. Memang ada faktor-faktor resiko, tapi untuk faktor resiko ini artinya ada beberapa hal yang harus ditanggung ketika menjadi civil courage gitu ya. Itu akan saya bahas di video berikutnya. Yang ini saya sampaikan adalah di sini adalah bahwa kita seharusnya misalnya sebagai korban atau sebagai penonton itu tidak boleh menjadi penonton yang pasif, yang hanya diam saja, yang hanya menerima saja tindakan-tindakannya semena-mena atau kekerasan begitu saja di depan mata kita. Kita sebagai penonton atau sebagai korban itu harus mampu menjadi katakanlah saya sebagai penonton ya, sebagai penonton harus mampu menjadi penonton yang aktif gitu ya. Dari yang tadinya gerombolan pasif seperti hanya menonton saja atau ikut menyuarakan atau ikut melanggengkan kekerasan, kemudian berangsur-angsur keluar bahwa tindakan tersebut itu tidak baik loh. Maka saya harus sebagai penonton harus bertindak yang aktif gitu, artinya keluar dari kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi ya, gitu ya. Harus keluar, harus menjadi penonton aktif yang ikut menyuarakan kebaikan bersama gitu, bahwa kekerasan itu tidak boleh gitu ya, penindasan itu tidak boleh gitu, dan itu tidak boleh dilakukan. Itu adalah salah satu contoh salah satu contoh sederhana bagaimana menjadi civil courage gitu. Kalau misalnya kita ingat lagi membaca atau menganalisis bagaimana tokoh-tokoh perjuangan tanpa kekerasan itu, ya salah satu contohnya adalah Mother Teresa atau Bunda Teresa, kemudian ada Mahatma Gandhi, kemudian ada siapa? Ya banyak ya. Salah satu contohnya, beberapa contohnya adalah itu Mother Teresa dan Mahatma Gandhi yang mereka melakukan civil courage ya, melakukan perlawanan tanpa kekerasan. Nah, seharusnya kita mampu seperti itu karena memang sudah ada contohnya, dan kita berani menjadi civil courage yang mengeluarkan pendapat pribadi, pendirian pribadi ya, bukan pendapat pribadi, pendirian pribadi di depan publik ya, untuk menyuarakan, tujuannya adalah menyuarakan kebaikan bersama. Itu menjadi civil courage itu. Ya, sekali lagi, tindakan pembulian atau perundungan atau kekerasan atau penindasan sama sekali tidak diperbolehkan. Kalau misalnya terjadi bermasalah, lebih baik dikomunikasikan. Dikomunikasikan secara baik-baik ya. Karena bagaimanapun juga korban ketika terjadi seperti itu akan mengalami trauma yang cukup apa ya, cukup menyita kehidupannya gitu ya. Korban akan merasa ya itu adalah salah satu kenangan buruk
ya, salah satu kenangan buruk dalam sejarah kehidupannya gitu. Dan itu sangat tidak baik. Ya. Semoga tidak ada lagi kekerasan, semoga tidak ada lagi perundungan, stop bullying ya. Jangan melakukan kekerasan ya. Karena itu tidak baik ya. Oke, thank you sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan komen. Thank you.